Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kimia kelas besar kelas 11 semester 2 asam dan basa. Sekarang kita masuk ke part 4. Acuannya tunggal ya. Saya akan mengajar berdasarkan buku ini. Maestro Kimia Marten Jilid 2 kelas 11 penerbit Mass Media. Oke. Kita teruskan ke asam lemah, ya. Nah, ciri-ciri dari asam lemah itu ada Ka ya. Nah, apa itu Ka nanti Anda lihat sendiri. Tetapan ionisasi asam, ya. Nah, kalau asam lemah, taruhlah kita tulis secara umum Ha ya. Dilarutkan dalam air, H2O, Anda sudah tahu asam lemah akan mentransfer H+. Sehingga H2 berubah menjadi H3O+, aqua, larutan, dan Ha dengan selisih 1 H+, akan menjadi amin. Ya, hanya hilang, kemudian muatannya akan berkurang 1. Nah, ini adalah reaksi setimbang. Anda sudah tahu tetapan ionisasi atau tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri pada fase yang sama. Di sini fasenya adalah larutan. Ini tidak ikut karena ini fase cairan. Jadi Ka biasanya kita sebut Kc kan. Konsentrasi amin kali konsentrasi H3O+ per konsentrasi Ha. Konsentrasi H3O+ ini sama saja dengan konsentrasi H+ yang kita perlukan untuk menghitung pH. Ya, maka inilah Ka. Nanti ada istilah pKa. Karena ada pH min log, maka pKa juga min log. Ya. Gitu. Nah, itu ciri-ciri dari asam lemah ada Ka. Ya. Nah, kemudian makin besar nilai Ka, berarti makin banyak H3O+-nya kan. Jadi makin besar Ka, pH-nya akan makin besar. Karena konsentrasi H+ makin besar. Ya, pH-nya akan besar ya. Artinya makin kuat asamnya. Ya, jadi nah, kalau makin besar Ka, maka pKa makin kecil. Ya, jadi ini, kalau makin besar Ka, pKa-nya makin kecil. Maka makin kuat asamnya. Karena konsentrasi H3O+ makin besar. Makin kuat asamnya itu pH-nya makin kecil ya. pH-nya, bukan pH-nya makin besar, pH-nya makin kecil. Nah, kita kasih contoh, kita akan menghitung pH ya tanpa rumus, ya. Jadi tanpa rumus, nggak usah menghafalkan rumus. Cukup dari rumus dari tetapan ionisasi asam, yaitu konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri. Dan melakukan pendekatan bahwa alfa dianggap lebih kecil 5%. Ya. Ini yang akan selalu kita lakukan. Ya, kalau alfanya nggak 5%, Anda harus hitung dengan persamaan kuadrat ya. Tapi itu hanya di soal esai. Kebanyakan soal pilihan ganda dianggap alfanya lebih kecil dari 5%. Misalnya, hitung pH dari 2,0 M larutan CH3COH. Ka 1,8 kali 10 min 5. Nah, tanpa rumus kita akan menghitung. Supaya apa? Supaya Anda ngerti konsepnya. Jangan hanya menghafal rumus. Kalau menghafal rumus itu nggak ngerti konsep. Jadi belajarnya jadi ngawur ya. Kurang menyenangkan. Jadi sebelum rumus kita tanpa rumus dulu. Di sini kita akan menghitung pH asam lemah dengan pendekatan alfa lebih kecil 5%, tanpa rumus. Dengan menggunakan tabel APK, yang sudah biasa kita lakukan di reaksi kesetimbangan. Awal perubahan kesetimbangan. Untuk reaksi kesetimbangan dan definisi Ka. Nanti setelah ini, masih menggunakan cara ini, kita akan menurunkan rumus. Menurunkan, supaya Anda hafal kenapa rumusnya seperti itu. Kalau nggak akan penasaran ya. Menurunkan rumus menghitung pH asam lemah dengan pendekatan alfa lebih kecil 5%. Ini yang kita terapkan di soal multiple choice untuk soal UN, SBMPTN ya. Nah, catatan ini, pH yang diperoleh dari rumus jadi ini kurang akurat jika alfanya lebih besar 5%. Ya. Tetapi umumnya untuk larutan-larutan encer dalam soal, khususnya soal pilihan ganda, biasanya alfanya lebih kecil 5%. Sehingga rumus ini umum digunakan. Ya. Nanti kita akan turunkan. Nah, kita lihat dulu reaksi kesetimbangannya.
Ya. Ketika asam asetat CH3COH Anda larutkan dalam air, maka dia akan mentransfer H+ ke sana. Sehingga ini menjadi H3O+. Ya. Ini tentu akan berkurang hidrogennya 1. Ya. Kemudian muatannya jadi min. Oke. Dengan demikian Ka dari CH3, Ka dari ini ya, asam lemah ini, sama dengan konsentrasi kanan, ya, konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri. Oke. Nah. Misal konsentrasi H3O+ yang terbentuk itu XM. Jadi kita misalkan itu ya. Kita misalkan. Nah, diperoleh tabel APK seperti ini. Nah, ini reaksi seimbangnya ya. H2O-nya kita nggak tulis ya. Kita tulis yang ada di kesetimbangan yang kanan ini aja. 1, 2, 3. Awalnya yang ada ini. Yang ada cuma ini. Berapa? (2,0) ya. Awalnya yang ada cuma ini, 2,0 M. Ini belum ada. Ini belum ada. Kemudian akan terjadi perubahan karena adanya reaksi. Misalkan yang terbentuk adalah H3O+ ini. Terbentuk itu plus kan? Maka ini nggak perlu lah ya. Ya perlu deh. Ini berapa ini? Terbentuk juga kan? Di sebelah kanan terbentuk juga. Nah, koefisiennya kan 1. 1/1 kali X. Ya X juga. Nah, yang ini berkurang. Ya. Ini berkurang karena dia bereaksi. Berkurang berapa? 1/1 kali X. X juga. Nah, sehingga terjadilah kesetimbangan. Saat setimbang, CH3COH-nya. CH3COH 2 kurang X. Nah ini. 2 kurang X. Nah ini saat setimbang ya. Yang ini X. M semua M ini ya. Molaritas, konsentrasi. Ini juga XM. Nah, Ka itu dihitung dari sini kan. Ka itu. Ya. Konsentrasi kanan. Ini X. Konsentrasi kanan X dipangkat koefisien masing-masing. Pangkat koefisiennya kan 1 semua. Jadi ini X pangkat 1 kali X pangkat 1 dibagi ini. 2 min X. Ini. Nah, ini yang nilainya sama dengan ini. 1,8 kali 10 min 5. Ini kan tanpa rumus ya. Nah, Anda perhatikan. pH-nya itu ini X. Ini pH ini. Ini nanti konsentrasi H+. Ini kan ya. Jadi konsentrasi H+ sama dengan X. Jadi X itu yang mau kita hitung ya. Yang mau kita hitung adalah X. Oke, nah pendekatannya seperti ini. Ya ini. Kalau alfa lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka 2 dikurangi X, konsentrasi awal dari asam, dikurangi konsentrasi yang terurai, itu X ini bisa diabaikan. Jadi mendekati 2. Jadi X ini bisa diabaikan terhadap 2. Jadi 2. Sehingga kalau kita ganti 2, X kali X, X kuadrat, dibagi 2, sama dengan 1,8 kali 10 min 5. Ya. Dari sini kita dapat X kuadrat, ya, 2 kali 1,8, 3,6 kali 10 min 5. Nah, kelihatannya bisa diakarkan kan? Tapi ini harus 36. Jadi X kuadrat sama dengan 36. Nah, utang 10, berarti di sini kurangi lagi 1, 10 min 6. Karena di sini kita dapat akar 36 itu 6, akar 10 min 6, 10 min 3. Nah, ini. Kita dapat sudah X-nya. Berarti konsentrasi H+ ketemu kan? Konsentrasi H+ sama dengan X. Sama dengan 6 kali 10 min 3. Nah, kalau begitu kita bisa dapat pH kan? pH itu kan min log konsentrasi H+. Jadi sama dengan min log 6 kali 10 min 3. Nah, begini. Ya, sudah selesai ya. Jadi kalau ini kita tulis, ini tentu pH-nya udah ketemu ya. 3 dikurang log 6. Ya, begini aja betul. Tapi kalau di soal misalnya dibilang log 2 itu, kita ambil 2 desimal aja supaya gampang ya. 0,30, log 3 itu 0,48. Maka log 6, itu kan log 2 tambah log 3 ya, Anda sudah tahu ya. Karena apa? 6 itu 2 kali 3. 2 kali 3 di numerus bisa jadi tambah. Log 2 0,30,
log 3 0,48. Jadi log 6 itu adalah 0,78. Nah, tanpa kalkulator biasanya kan. Jadi ini kita lanjutkan lagi. 3 kurang 0,78. Hasilnya adalah 2,22. Nah, ini pH-nya. Ya, tanpa rumus ya. Jadi Anda harus tahu ngitung tanpa rumus. Gitu. Nah, sekarang kita turunkan rumusnya. Ya, dengan pendekatan. Jadi biar Anda tahu prosesnya. Kenapa rumusnya seperti itu. Nah, penurunan rumus konsentrasi H+. Dan alfa dengan pendekatan lebih kecil dari 5% atau 0,05. Ya, secara umum asam lemahnya kita sebut Ha ketika dilarutkan di air menjadi amin tambah H3O+. H3O+ inilah adalah H+ ya. Nah, awalnya taruhlah konsentrasi Ha ini C. Diketahui ya. Ini masih belum ada awal. Kemudian ketika kita larutkan, sebagian Ha ini akan mengurai, ya, membentuk yang kanan. Yang kita misalkan yang ini, karena ini yang ditanyakan. Misalkan H3O+ yang terbentuk adalah X plus itu terbentuk ya, ini misal. Nah, yang lain dihitung pakai koefisien 1/1 X, ya. Kemudian di sini yang terurai min ya, min, ya. 1/1 kali X. Sehingga akhirnya terjadilah kesetimbangan. Ya. Di mana Ha yang sisa adalah C kurang X. Amin yang terbentuk X, H3O atau H+ yang terbentuk X. Nah, untuk pendekatan alfa, alfa itu apa? Yang terdisosiasi dibagi mula-mula. Jadi alfa itu sebetulnya X per C. Ya, X per C. X per C ini disebut alfa. Bagian yang terurai dibagi bagian mula-mula. Lebih kecil dari 0,05, maka C kurang X ini bisa dianggap sama dengan C. Jadi X bisa diabaikan terhadap C. Sehingga Ka-nya akan sama dengan konsentrasi kanan ya. Pangkat koefisien masing-masing 1. Dibagi konsentrasi kiri, pangkat koefisien juga 1. Kemudian C kurang X bisa kita ganti C. X kali X adalah X kuadrat. Nah, dari sini yang kita X ini kan yang sama dengan konsentrasi H+ itu kan X ya. Yang konsentrasi H+ itu X. Jadi X kita mau hitung, jadi X kuadrat sama dengan kali silang kan. Ka kali C. Dengan demikian X-nya sama dengan akar Ka kali C. Nah, X ini adalah konsentrasi H+. Inilah rumusnya untuk asam lemah. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali C. C itu konsentrasi awal asam lemah ya. C itu konsentrasi awal asam lemah. Nah, ini langsung pakai rumus ini. Ya. Sekarang bagaimana derajat ionisasi rumusnya? Alfa itu apa? X per C. X per C. X bisa saya ganti dengan akar Ka kali C. Ini akar Ka kali C ya. X saya ganti dengan akar Ka kali C. Dibagi C. Ini sama dengan akar Ka kali C per C kuadrat. Sehingga akhirnya saya perolehlah rumus derajat ionisasi asam lemah. Yaitu alfa sama dengan akar Ka per C. Nah, ini rumus ionisasi asam lemah. Ya, ini rumus untuk ngitung konsentrasi H+ asam lemah. Ya, jadi tidak perlu lagi seperti tadi ya. Hasilnya akan sama, ya. Nah, mari kita kerjakan ulang. Contoh 11 ya. Contoh 11 tadi. Mana? Nah, ini. Contoh 11 ini kita hitung ulang. Sekarang pakai rumus. Ya. Hitung pH dari 2,0 M larutan asam lemah. Berarti C-nya 2,0 ya. K-nya 1,8 kali 10 min 5. Maka konsentrasi H+ adalah akar Ka kali C. Nah, itu rumusnya kan. Sudah kita turunkan tadi. Pakai tetapan kesetimbangan. K-nya ini 1,8 kali 10 min 5. Ya kan? Dikali C. C-nya 2,0. Ya. Anda akan jumpa ini nanti sama dengan akar 36 kali 10 min 6 ya. Sama ya dengan tadi. Ya, jadi saya tidak akan hitung lagi pH-nya. Yang jelas konsentrasinya sama 6 kali 10 min 3. Oke. Kalau ditanya berapa derajat ionisasinya? Alfa sama dengan akar Ka per C. Jadi akar Ka-nya 1,8 kali 10 min 5. Ya.
C-nya 2. Ya, jadi ini kalau kita hitung adalah akar 18 bagi 2, 9 ya. Tapi utang 1 ke sana. Jadi ini 10 min 6. Jadi kita dapat alfanya sama dengan 3 kali 10 min 3. Ya, kalau kita hitung, ini adalah 0,003 ya. Lebih kecil dari 0,05. Jadi sah. Ya. Itu, ya. Sah. Nah, bagaimana kalau alfanya jauh lebih besar dari 0,05? Misalnya alfanya 0,2. 0,20 coba. Kan lebih besar dari 0,05. Maka perhitungan dengan pendekatan alfa lebih kecil 0,05 menggunakan rumus konsentrasi H plus akar KAC ini kurang akurat. Ya. Walaupun sebetulnya hanya sedikit aja, sedikit kurang akurat. Nah, untuk soal kasus seperti ini sebaiknya dikerjakan tanpa pendekatan. Nah, ini jarang ya, ini hanya kasus aja untuk pelajari soal esai. Mungkin kalau guru hanya untuk perbandingan. Pelajari contoh 513, halaman 338, 339 di Maestro Kimia ini. Ada contohnya, ya, alfanya jauh lebih besar dari 0,05, yaitu 0,20. Cara menghitungnya adalah dihitung biasa, tidak boleh pendekatan, dan Anda akan dapatkan persamaan kuadrat yang nilai X-nya dihitung dengan rumus ABC. Ya, X sama dengan min B plus minus akar diskriminan per 2A. Nanti Anda bandingkan, kalau Anda pakai pendekatan, terjadi suatu selisih. Walaupun tidak terlalu besar juga. Ya. Karena itu di dalam soal-soal pilihan ganda, ya, atau soal esai umumnya, itu pendekatan rumus ini cukup bisa digunakan. Ya. Oke. Itu. Nah, ya. Jadi itu. Ini ada contoh lagi, tapi sebetulnya sudah kita. Tentukan derajat ionisasi, pakai rumus, jadi kita tidak pakai itu tadi. Tentukan derajat ionisasi dari 0,25 m asam Ha. Ka-nya sekian, berarti asam lemah ini. Ka-nya diketahui soalnya ya. Maka rumusnya alfa adalah akar Ka per C kan. Akar Ka per C, Ka-nya 1,44 kali 10 min 8. Ya, C-nya ini 25 kali 10 min 2. Ya. Ya, ini kan 0,25 kali 10 min 2. Oke. 144 kita tahu 12. 25 juga kita tahu 5. Ini pangkatnya genap. Ya. Ini juga harus kita jadikan akar 144. Berarti utang 10 pangkat 2 ya. Utang 10 pangkat 2 berarti min 8 min 2 10 min 10. Per 25 kali 10 min 1. Maka hasilnya adalah akar 144 itu 12. Akar 10 min 10 itu 10 min 5. Akar 25 itu 5. Oh, ini 10 min 2. Akar dari 10 min 2 itu 10 min 1. Jadi hasilnya adalah 2,4 kali 10 min 4. Nah, kalau kita pakai desimal 0,00024 ya, jauh lebih kecil dari 0,5 ya. Nah, coba Anda hitung derajat ionisasi ini tanpa rumus, tetapi dari definisi Ka dan menggunakan pendekatan ini toh. Ya, menggunakan tabel APK. Nah, itu ada baca di halaman 340-341 Maestro Kimia Martin. Jadi tanpa menggunakan rumus. Jadi saya selalu ada tanpa menggunakan rumus. Ya, supaya siswa tahu asalnya dari mana. Bukan hanya asal pakai rumus. Oke, berikutnya adalah basa lemah. Ya, mirip-mirip saja ya. Mirip-mirip saja. Ya. Cuman kalau basa lemah, Anda harus hati-hati kalau basa polipropotik. Ya, ada N. Karena ini bisa menghasilkan misalnya ini 2, ini N. 2, ya toh. Sama, ya. Cirinya tentu tetapan ionisasi basa, ya. Tetapan ionisasi basa jadi ini. Konsentrasi Hb plus asam konjugasi dari basa dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi dari basa lemah, ya. Tentu makin besar nilai Kb, makin besar konsentrasi OH-.
berarti sifat basanya makin kuat. Hati-hati ya, kalau sifat basa makin kuat, berarti sifat asamnya makin lemah. Kan gitu ya. Itu. Nah, rumusnya pun sama, ya, rumusnya pun sama. Kalau Anda pakai, tapi di yang pertama ini kita tidak pakai rumus ya. Kita tidak akan pakai rumus, seperti asam lemah tadi. Kita menentukan pH basa lemah dari KB, jadi tidak pakai rumus. Berapa pH dari larutan amonia? 0,5 m. KB-nya diketahui. Nah, ini ciri dari basa lemah ya. Jawab, prosedurnya persis seperti menghitung pH dari larutan asam lemah. Ya. Jadi Anda tinggal buat tabel APK. Ya. Nanti silakan Anda hitung pakai rumus. Ya, dan turunkan juga rumusnya. Misal konsentrasi OH- ini ya, yang terbentuk adalah XM. Jadi mula-mula waktu keadaan awal, ya, waktu keadaan awal, yang ada cuma NH3, 0,5 m. Ya, ini nggak ada. Nah, kemudian ketika kita larutkan ke air, ini mulai terbentuk. Karena ini terurai. Kan asam lemah, sebagian yang terurai, kan sebagian kecil. Sehingga terjadi keseimbangan. Misalkan, yang kita misalkan sekarang OH-, kalau tadi H+, OH-. Misalkan OH- yang terbentuk konsentrasinya X plus ya. Maka NH4+, 1:1 ya. Kebetulan di sini basa mono ya. Monoprotik. Jadi 1/1 kali X ya plus X. Yang terurai membentuk ini ya sama. 1/1 min X. Sehingga ketika terjadi kesetimbangan, NH3 tersisa adalah 0,5 kurang X. NH4+ yang terbentuk X. OH- yang terbentuk X. Nah, KB didefinisikan sebagai konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri, tapi fase yang sama, larutan ya. Larutan. Ini nggak ikut. Ya, ini nggak ikut. Nah, makanya saya nggak pernah isi kan kolom ini. Kosong. Jadi KB sama dengan konsentrasi NH+, pangkat koefisien kebetulan 1-1 semua ya, kali konsentrasi OH- per konsentrasi NH3. Oke? Nah, kalau kita masukkan konsentrasi ini, tapi yang dibaca di sini ya, keseimbangan. KB itu selalu keseimbangan. NH4+ X ya, X. OH- juga X. Per 0,5 kurang X. Nah, gitu ya. Nah, seperti biasa, ya. Ini sama dengan diketahui kan? Tadi KB-nya berapa? 1,8 kali 10⁻⁵. Nah, seperti pada waktu asam lemah, untuk alfa lebih kecil dari 5%, umumnya seperti itu ya, maka konsentrasi mula-mula dari basa lemah dibandingkan dengan konsentrasi yang mengurai, itu yang mengurai bisa diabaikan. Jadi ini sisa 0,5. Sehingga persamaan yang atas ini menjadi X kali X kuadrat, 0,5 kurang X dengan pendekatan menjadi 0,5, ini dirubah aja 18 kali 10⁻⁶ ya. Nah, maka dari sini kita dapat X kuadrat sama dengan, kalikan ya, 0,5 kali 18, 9. 9 kali 10⁻⁶. Nah, dengan demikian kita bisa dapat konsentrasi OH-, yaitu sama dengan X toh. Ini diakarkan. Akar dari 9/3, akar dari 10⁻⁶, 10⁻3. Nah, begini. Dengan demikian yang kita dapat pOH. Kalau bahasa itu pasti pOH yang kita dapatkan. Min log konsentrasi OH-. Ya, min log ini. Min log 3 kali 10⁻3. Jadi hasilnya adalah 3 kurang log 3. Nah, baru kita hitung pH. Anggaplah suhunya 25 derajat Celcius. Jadi dia sama dengan 14 kurang pOH. Ya, sama dengan 14 kurang ini. 3 dikurang log 3. Ya, jadi hasilnya adalah 14 kurang 3, 11. Min kali min plus.
Nah, nanti kalau misalnya ada log 3 0,48, nah ini tinggal tambah 0,48. Jadi sama dengan 11,48. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Nah, coba Anda turunkan ya. Turunkan sendiri dengan cara seperti waktu asam lemah. Ya, dengan cara yang perubahan sama seperti pada asam lemah, maka untuk kasus basa lemah ya, bisa ditemukan rumus ini. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali N kali alfa. Nah, ini bedanya dengan asam lemah. Karena kalau asam lemah selalu tahap pertama saja yang diperhitungkan. Ya, hati-hati N ini ya. Kalau ada basa lemah polipropotik. Derajat ionisasinya pun sama, akar Kb per alfa. Cuma di sini ada N, ya, N alfa. Ya. N ini berkaitan dengan banyak ion hidroksida yang dihasilkan oleh reaksi penguraian basa polipropotik. Cuma ini kan basa kuat ya. Yang ini yang basa lemah ini contohnya. Nah ini N-nya ada 3. Ya. Perhatikan reaksi pembentukan OH- pada basa polipropotik bisa berlangsung satu tahap. Ini berbeda dengan asam-asam polipropotik. Ya, sudah kita buktikan tadi kan. Oke, sekarang kita buat soal yang ke-16. Menghitung pH basa lemah dengan rumus. Ya, ini soal pilihan ganda, biasanya kita pakai rumus. Ya, diketahui reaksi berikut. Ya, nah, ini basa lemah ini ya. Dari mana kita tahu ini basa? Lihat aja, ini akan menerima H+. Ya, menerima H+. Kalau basa lemah itu menerima H+. Kalau asam lemah mentransfer. Sehingga akhirnya apa? Hanya tambah 1 kan? Ya, ini. Hanya tambah 1. Ya, 4. Ini BO4 plus ya. Min. BA. Ini BaOH3. Kok ada BaOH3? BA biasanya 3 ya. B ini kali ya. B. Boron kali ya. Ya, ini salah ini ya. Harusnya BaOH4 plus. Nah, ini yang salah. Ini bukan H plus aqua ini, OH-. Nah, ya kan? Kan menerima H plus 1. Berarti hanya jadi 4 kan? Tapi ini nggak ada O-nya ya. Kita bahas soal yang nomor ini ya, menghitung pH. Jadi ini masih asam lemah ini ya, bukan basa lemah ini. Kan dilihat dari reaksinya ya, diketahui reaksi berikut. BOH3 ditambah H2OL, dilarutkan dalam H2OL. Di sini munculnya H plus ya, ini tadi H plus kan. Ini H plus, jadi saya nggak boleh rubah, ini H plus. Nah ini H plus itu berarti kan asam. Ya, walaupun yang diketahuinya Kc, jadi kalau Kc ini maksudnya Ka aja, dianggap Ka. Jadi ini H plus ya, berarti asam ini asam. Karena dia akan menyerahkan H plus ke sana. Ya, sehingga nanti di sini itu menjadi begini ya. Ini akan menjadi, kalau saya ini kenapa kok ini kok BaOH4 ya, min gitu ya. Jadi kita lihat ya, saya salin lagi ya. Ini BOH3 aqua ditambah H2OL. Ini rumusnya ya, persamaan yang diketahui. BOH-4 min aqua ditambah H+. Nah, tentu Anda ingin tanya, kenapa kok hanya malah nambah ya? Padahal dia ngirim H+. Jadi sebetulnya dia ngirim H+ ke sini kan. Makanya ini nanti akan jadi H3O+, sebetulnya gitu kan ya. H3O+, sebetulnya di sini ya. H3O+, cuman kalau Anda lihat, H+-nya udah di sini kan. H+-nya udah diambil, jadi H2O-nya. Jadi ini sebetulnya kan H2O ditambah H+, begini. Nah, yang dimunculkan H+-nya ini. Nah, kemudian kenapa ini jadi BaOH4 begini? Ya kalau ini sebetulnya Anda nggak perlu tahu, tapi biar Anda tidak bingung. Ini menyerahkan H+-nya ke sini. Berarti hanya berkurang 1 kan? Jadi ini 3 begini kan? Ini BaOH3. Jadi tadinya kan BO3H3. Nah, begini kan? O3H3.
Karena H plus diserahkan ke sana 1, maka ini akan jadi BO3H2. Karena berkurang 1 kan. Terus muatannya juga berkurang 1. Ya kan, ini kan dia ke sana, berarti dia harus berkurang kan. Berarti ini ke sini tuh. Nah, dia harus dikurangi kan, dikurangi H plus. Muatannya harus berkurang 1. Jadi dia akan bermuatan min begini. Nah, makanya muatannya min. Nah, OH4-nya dari mana? Nah, ini ditambah dengan H2O. Ya, ditambah dengan H2O. Nah, jadi H2O ini dikirim ke sini. Sehingga terjadilah apa? B 3 tambah 1 O-nya 4. 2 tambah 2 H4. Min. Nah, terus ditulis karena ini 4-nya bisa dikeluarkan. Nah, jadi begini ya. Itu kenapa kok jadi BOH4 min gitu ya? Banyak yang tanya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita hanya mau ngitung, kita udah tahu bahwa ini adalah asam. Ya, asam lemah ya. Jadi tidak ada urusannya dengan OH3 ini. Ini B di sini kan bersifat sebagai asam, bukan sebagai basa. Jadi reaksinya satu tahap saja, hanya menghasilkan H+. Sehingga kalau kita mau ngitung pakai rumus, maka ini konsentrasi H+. Ya kan? Ini akan sama dengan akar Ka kali C. Konsentrasi dari BOH3 ya, C ini adalah konsentrasi dari BOH3. Nah, begini. Nah, diketahui berapa? 0,001 ya. Jadi kalau kita tulis akar Kc di sini berfungsi sebagai Ka kan. Karena ini di sini bersifat ini bukan basa, justru asam lemah. Di sini kalau Anda pakai rumus apa itu yang hanya hafalin N-nya 3, wah, saya lihat ini 3 udah pakai rumus basa. Ya, pakai rumus basa Anda akan salah. Anda mungkin jawab ini nanti E. Anda akan salah. Ini bukan sebagai basa karena di sini hasilnya H+. Ya. H+ berarti apa? Ini akan mengirim transfer H+ ke sana. Makanya muncul H+ di sini. Jadi ini sebagai bukan sebagai basa tapi sebagai asam, ya. Jadi di sini ini sebagai asam lemah. Karena itu satu tahap hanya menghasilkan 1 H+. Jadi akar Ka-nya berapa? 10-9 kali C-nya ini 10-3. Jadi kalau kita hitung ini akar 10-12. Jadi konsentrasi H+-nya sama dengan 10-6. Sehingga pH-nya sama dengan 6. Ya. Jadi jawabnya yang C. Nah, kalau Anda nanti bersifat sebagai basa, mungkin jawabannya kalau E mungkin ya. E atau D saya nggak tahu ya. Tapi itu salah, jawaban yang salah. Ya. Inilah pentingnya pemahaman kita. Jadi kita nggak bisa lihat dari rumus, oh ini basa. Nggak bisa. Kalau zaman saya sekolah, iya ini basa. Basa dengan hidrogennya ada, hidroksidanya ada 3. Jadi nanti kita ngitungnya gini. Kalau yang apa? Ini konsentrasi OH- nanti akan sama dengan akar Kb N C. Nah, N-nya ini 3 gitu. Ya. Sehingga dia akan ngitung konsentrasi OH- seperti ini kan. Salah kan? Ini di sini H+, hanya cuma 1. Akan ngitung gini, akar Kb ini dianggap Kb 10-9. N-nya 3. Ya. C-nya ini 10-3. Jadi hasilnya berapa ini? Akar 3 kali 10-12. Ya. Sehingga POH-nya sama dengan min log. Ya kan? Ini hasilnya 10-6 akar 3 ya. Ya, jadi dia akan min log ini. Min log 10-6. Akar 3 ini 3 pangkat setengah. Maka ini hasilnya adalah, ini min log ini 6. Min setengah log 3. Nah, begini. Jadi pH-nya nanti 14 kurang kan? 14 kurang 6 plus setengah log 3. Ini seperti ini. 14 kurang 6 apa? 8. Tambah setengah. Log 3 itu 0,48. Jadi kalaupun mau dihitung, jawabannya juga nggak ada. Ya. Jawabannya berapa? 8,24. Nggak ada. Ya, memang nggak ada. Jadi ini sekali lagi ini bukan sebagai basa tapi sebagai asam, ya. Jadi konsep asam basa sekarang seperti itu. Jadi nggak asal ini, oh ini basa 3.
ya berbahasa 3 gitu kan ya. Sehingga pakai rumus ini. Tetap aja salah, nggak ada 8,24 ya. Oke, begitu, terima kasih. Jadi konsep asam basa telah berubah ya. Jadi asam adalah yang mentransfer A+, basa adalah yang menerima H+. Ya, jadi kalau dalam suatu reaksi keseimbangan di sebelah kanan dihasilkan H+, berarti yang kiri ini asam. Ya, bukan basa. Walaupun rumusnya seperti basa, BOH3 ya. Gitu. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa kita berikan di part 4. Dan part 5 nanti kita masuk ke hubungan Ka dan Kb pasangan asam basa konjugasi dan bagaimana kita menghitung pH dari reaksi antara asam dan basa ya. Kemudian ayo seleksi. Jadi satu part lagi asam dan basa ini selesai. Kalau Anda merasa apa yang kami jelaskan ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman supaya bisa belajar bersama dan sekaligus untuk mendukung tim kami menghasilkan banyak video-video pembelajaran buat Anda baik matematika, fisika, dan kimia sehingga Anda bisa memahami matematik, fisika, kimia dengan baik menggunakan buku-buku saya yang ditulis secara terinci dan lengkap. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Saya Martin Kanginan.